Oh, gitu. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kesempatannya di sore hari ini dan juga terima kasih untuk APPDI sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing mengenai data privacy di medical sector atau mungkin khususnya bagi saya lebih ke pharmaceutical industry. Dan juga terima kasih Pak Sinde untuk pemaparannya barusan. Saya melihat ada beberapa eh, topik atau item yang akan saya share ternyata juga sesuai nih dengan yang pengalaman Bapak dan yang Bapak share barusan gitu. Jadi senang sekali walaupun kita eh, di industri atau di industri yang sama tapi di kegiatan yang berbeda ternyata kita juga sudah mulai menerapkan hal-hal yang kurang lebih sama. Ini sedikit background dari saya, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Michael, jadi mungkin saya skip saja. Oke, untuk eh, kegiatan atau bidang farmasi atau medical, kita punya beberapa peraturan yang sebagai panduannya terkait dengan personal data. Eh, Pertama dan senang sekali ya setelah ditunggu bertahun-tahun pada akhirnya tahun lalu di 2022 Personal Data Protection Law di Indonesia sudah diberlakukan. Terus untuk Boehringer Ingelheim sendiri karena kami berkantor pusat di Jerman, jadi seluruh perusahaan kami di berbagai negara di dunia juga harus tunduk pada ketentuan dari EU GDPR. Jadi buat kami di Indonesia selama menunggu diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setidaknya kami merasa lebih aman, lebih secure karena kita juga sudah mulai menerapkan panduan yang sudah ada dari EU GDPR. Kemudian secara spesifik untuk pharmaceutical industry, kita juga punya secara internasional yaitu IFPMA atau International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association. Di situ ada beberapa guidance and principles related to ethics and compliance dan salah satunya juga mengenai data privacy. Yang di Indonesia sendiri untuk MNC Pharmaceutical kita punya asosiasi juga yang dinamakan International Pharmaceutical Manufacturing Group yang mana kami juga mengadop apa yang aturan-aturan atau guidance yang diberlakukan oleh IFPMA. Jadi beberapa peraturan ini yang secara garis besar menaungi rambu-rambu dilakukannya kegiatan yang terkait dengan personal data. Kemudian internally sendiri, Boehringer Ingelheim kita punya code of conduct, di mana salah satunya adalah prinsip mengenai data protection. Dan kemudian dituangkan lebih detail dalam policy and procedures. Di situ berlaku secara global juga secara per negara. Dan sebagai turunannya lagi, ini merupakan salah satu pilar dari program ethics and compliance di perusahaan kami. Nah, mungkin pertama saya membuka dulu dari ruang lingkupnya apa sih data privacy ini di perusahaan farmasi. Pertama, tentunya yang internal, yaitu terkait dengan data karyawan. Saya juga tadi sudah sempat mengintip ada Q&A tentang data karyawan ya. Senang sekali nanti kalau saya bisa ikut juga mengkontribusi penjelasannya. Kemudian untuk eksternalnya sebetulnya ada dua ini, yaitu external stakeholders. Jadi kami banyak sekali tentunya bekerja sama, berinteraksi dengan healthcare professionals atau tenaga kesehatan. Utamanya dokter, bisa juga perawat atau farmasis, dan beberapa lainnya. Juga kita punya customer yaitu misalnya apotek, rumah sakit, di mana tetap ada kemungkinan interaksinya itu langsung ke individu-individu tertentu. Juga pasien dan public official seperti pejabat-pejabat di Kementerian Kesehatan, di BPOM, dan sebagainya. Kemudian eksternal lainnya adalah vendor atau bisnis partner seperti suppliers, distributor, di mana bisa juga terjadi
cross informasi mengenai data dokter, contohnya. Nah, disitulah yang harus dipagari apa saja yang bisa diberikan ataupun tidak bisa. Juga ada third party yang menghandle personal data atas nama perusahaan. Contohnya mungkin yang lebih mudah adalah di HR. Kadang-kadang kita menunjuk pihak ketiga untuk mengurus asuransi kesehatan dengan third party partner atau juga misalnya untuk mengurus payroll. Nah, ini juga berarti pihak ketiga yang mengelola data-data yang kita miliki, yang kita kelola. Nah, basically semua itu harus mendapatkan konsen dari data owner-nya. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai external stakeholders engagement, ada beberapa interaksi yang kita lakukan. Misalnya kalau kita mengadakan interaksi dengan tenaga kesehatan, bisa menunjuk dokter pada umumnya sebagai speaker atau moderator di kegiatan-kegiatan saintifik kami. Atau kita juga bisa mensponsori tenaga kesehatan untuk menghadiri suatu seminar atau scientific events. Atau kita juga bisa kerjasama dengan mereka sebagai konsultan atau dalam advisory board meeting. Selain itu, juga kita memiliki website yang isinya adalah medical journal and information, di mana karena ini terkait dengan informasi medis, maka harus terbatas untuk bisa diakses hanya untuk tenaga kesehatan saja. Jadi itu juga akan membatasi informasi pribadi apa yang kita perlukan untuk bisa melakukan screening apakah mereka betul eligible untuk bisa enter into this website. Selain itu kita juga melakukan data processing terhadap tenaga kesehatan. Karena misalnya tadi kita mengengage mereka sebagai speaker atau konsultan, maka kita harus tahu pengalamannya, keahlian beliau seperti apa untuk bisa menentukan fair market value yang sesuai untuk memberikan fee atas jasa yang mereka berikan, atas kontribusi yang diberikan terkait dengan interaksi yang kita lakukan. Juga misalnya untuk mengetahui beliau ekspertisnya atau terapeutik areanya apa, sehingga sesuai dengan jenis informasi yang akan kita share kepada mereka. Misalnya dokter internis, tapi berarti tidak perlu mendapatkan mungkin informasi yang bukan terkait dengan penyakit dalam, seperti itu. Juga ada patient support program, di mana sebetulnya ada beberapa batasan juga sebagai perusahaan farmasi bahwa kita tidak bisa mengelola data yang sangat detail mengenai pasien. Jadi betul-betul ada pembatasannya seperti apa yang bisa kita terima, kita peroleh dan kita olah. Jadi dari beberapa interaksi itu diidentifikasikan ada beberapa aktivitas yang terkait dengan perlindungan data. Apa saja tipe personal data yang bisa diperoleh. Kemudian sesuai dengan ketentuan kita harus dapatkan konsennya, persetujuan dari pemilik data. Melalui alat apakah kita memperolehnya, karena sekarang mungkin kalau secara hard copy itu sulit. Kemudian kita harus juga membuat consent tools-nya seperti apa dan statement untuk konsennya juga seperti apa. Dan nanti juga akan terkait dengan data integrity dan di mana itu disimpan. Seperti tadi dijelaskan Pak Cinde mengenai penyimpanan datanya. Kemudian tadi kalau ada third party, apakah harus ada data transfer agreement karena itu terkait dengan transfer data. Dan akses right, siapa saja di perusahaan yang boleh mengakses data tersebut karena tidak semuanya itu relevan dan kemudian berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan data update untuk memastikan juga data integrity-nya, apakah harus direview per tahun untuk mengupdate datanya. Dan juga berapa lama data itu disimpan dan apabila sudah tidak relevan, bagaimana prosesan penghapusannya. Selain itu juga yang penting adalah privacy impact assessment. Tadi juga dijelaskan di sesi ke-6 ya. Apabila ada proyek tertentu atau suatu inisiatif baru, kita harus melakukan privacy impact assessment untuk melihat
bagaimana resiko dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi supaya pelaksanaannya itu tidak melanggar implementasi dari perlindungan data. Dari situ kita mengidentify ada 6 prinsip uh, mengenai pemrosesan data. Purpose limitation, jadi harus dibatasi data yang diminta sesuai dengan tujuannya. Tujuannya harus jelas. Ini terkait dengan yang ketiga sebetulnya, yaitu minimization. Jadi tidak semua personal data kita harus minta, tapi diminimize memang apa saja yang relevan. Kemudian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifatnya transparan. Juga ini termasuk harus transparan tujuannya itu untuk apa. Dan kita berarti hanya bisa menggunakan data tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah disetujui oleh pemilik datanya. Nah, ini juga nanti akan leading to data akurasi. Di sini juga data akurasi juga akan terkait dengan mengambil langkah yang diperlukan memastikan datanya akurat. Termasuk tadi ada data review, misalnya dokternya sudah pindah alamat atau sekarang sudah menjadi tambah spesialisasinya dan sebagainya. Dan itu semua juga nanti berupa kita mempunyai komitmen bahwa data itu akan disimpan, dijaga kerahasiaannya serta integritinya, yang artinya perusahaan juga harus memastikan data itu dapat dipercaya akan tidak disalahgunakan dan dijamin keamanannya. Yang terakhir adalah prinsip data storage limitation. Jadi pembatasannya juga serta waktunya. Kita punya ketentuan berapa lama harus disimpan data tersebut. Nah, tadi saya juga menyambung dengan penjelasan Pak Cinde, salah satu pilar cyber security dari 3 pilar itu, yang paling rentan dan yang paling challenging adalah people. Ya, saya setuju juga, dan disitulah kita memikirkan bagaimana supaya people dalam arti adalah tim yang melaksanakan mengimplementasi aktivitas terkait dengan data privacy ini bisa betul melakukannya sesuai dengan guidance yang berlaku. Jadi kita membuat ethics and compliance program untuk data protection yang intinya ada dari 6 pilar ini. Jadi pertama ada organization and leadership, siapa yang bertanggung jawab, dan juga di sini tidak hanya legal and compliance department saja, tapi juga dari manajemen dan para leader sebagai contoh atau ya leading by example, dan juga karyawan sebagai eksekutornya, serta adanya strong collaboration dengan divisi lain seperti IT, kami punya commercial operation, HR, dan yang lain-lain. Jadi kalau tadi Pak Cinde bilang data protection is everyone responsibilities, kalau di kami juga slogannya adalah compliance is everyone's responsibilities. Nah, kemudian ada baik sekali kalau kita punya juga internal policy and procedure sebagai rangkuman. Tadi kan ada regulasi, ada banyak sekali. Jadi kita rangkum dalam satu prosedur supaya lebih mudah bagi karyawan. Dan ada risk assessment, management of risk, di dalamnya juga termasuk privacy impact assessment. Dan ini adalah training yang penting sekali juga, serta hasil dari training adalah implementasi. Tapi kita harus tahu juga apakah itu diimplement dengan betul, maka kita perlu adanya monitoring dan reporting. Dan juga kita punya whistleblower channel, apabila ada yang melihat suatu tendensi pelanggaran atau pelanggaran, maka juga ada channel untuk pelaporannya. Nah, yang mungkin akan saya tekankan adalah mengenai training. Jadi kita perlu identifikasi siapa yang harus di-training. Beberapa divisi akan merupakan high risk, misalnya tim sales atau tim marketing yang banyak berhubungan dengan pihak luar. Kemudian juga harus ditentukan training kurikulumnya, apakah hanya general training atau perlu tailor training atau advance training untuk beberapa posisi atau divisi yang resikonya tinggi tersebut. Dan kapan periodenya, apakah setahun sekali cukup atau setahun harus 2 kali. Dan training formatnya, kadang kalau hanya membaca tuh biasanya hanya diklik read and understood gitu ya. Tapi mungkin tuh tidak menarik
dan orang hanya lewat saja dan pokoknya cari ujungnya tuh di scroll ke bawah, tinggal diklik gitu. Maka kita perlu juga membuat format-format yang lain dan membuat itu interaktif dan menarik bagi mereka. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Karena kan topiknya adalah strateginya memastikan data security. Eh, yang saya sampaikan ini mungkin kalau tadi dari segi sistemnya, yang saya sampaikan ini adalah secara internal dari perusahaan Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memastikannya. Pertama, tentunya dari orangnya atau resources-nya. Jadi training itu sangat penting, apalagi bagi mereka yang mengoperasikan personal data processing. Dan pastikan Anda memiliki objektif dari training yang akan disampaikan itu. Kalau dari saya biasanya setidaknya memastikan mereka itu mengerti dengan konsepnya dan nanti diimplementasikan dan baik. Yang tujuannya adalah nantinya bisa avoid and prevent any potential data breach dan in compliance of data protection law and regulation. Jadi mungkin ini adalah key takeaways-nya, ada 5 kalau saya nggak salah. Jadi sebagai DPO pastikan Anda juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk terkait dengan topik ini dan update dengan berbagai law and regulations yang ada yang berlaku. Dan ciptakanlah suatu program ethics and compliance, terutama di sini adalah personal data protection yang komprehensif dan jangan lupa melakukan risk assessment termasuk tadi PIA, juga training yang tadi saya sampaikan dan ya setelah semua itu dilaksanakan jangan lupa dimonitor untuk memastikan memang implementasinya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.